27 orang. Kalau sudah kelas luring, nanti ini karena ini angkatan baru ya. Kalau sudah kelas luring itu di ITB budayanya adalah ketika kuliah jam 7, maka tepat masuk ke ruangan itu sebelum jam 7. Jam 7 itu artinya tepat akan perkuliahan dimulai ya. Nah, nanti perkuliahan dimulai, nanti kebijakan dosen ada yang memberikan waktu untuk masuk paling lambat misalkan 10 menit atau 15 menit, dan ada juga dosen yang tidak memberi izin untuk masuk setelah di atas jam 7. Jadi pintu harus tertutup begitu ya. Nah, itu nanti dosen akan memberikan kebijakannya masing-masing di kelas masing-masing ya. Nah, kalau ini kelas online saja sudah banyak terlambat seperti ini. Ini kalau di kelas luring yang kita perlu secara fisik hadir ya. Ini pentang-panting berlari-lari ini 7.15 pun bahkan ini baru 39 orang ya, padahal tinggal nyalain laptop dan Anda tidak diketahui apakah sedang mengikuti kuliah atau tidak begitu ya. Ini saya khawatir Anda kaget ketika nanti sudah masuk kampus bahwa di ITB itu budaya disiplin terhadap waktu itu sangat ketat ya, baik untuk dosennya apalagi untuk mahasiswanya juga, untuk semua tenaga pendidik dan semua tim pendukung sehingga suksesnya perkuliahan ya. Jadi ini perhatikan masalah waktu. Ini karena Anda tidak kelihatan hanya nama-nama saja dan hanya angka-angka saja. Jadi tidak ada, bisa disiasati lah. Padahal online itu kan bisa kita sambil ngapain juga ya. Nah, kalau online sudah telat seperti ini menurut saya ini awal budaya yang kurang baik, dan nanti itu akan berpengaruh pada kehidupan luring ya, aktivitas kita di kampus. Oke, kita mulai saja. Sudah jam 7:16 ya. Tadi saya perhatikan ini lambat sekali masuknya ya. Oke, kita mulai saja. Sebentar sambil saya lihat dulu ya. Ini Farida Nur dan lain sebagainya. Saya lihat dulu di kehadirannya ya. Artinya kalau menghargai waktu pun sudah minim, itu artinya biasanya akan sangat berpengaruh pada kultur orang tersebut ya. Anda SMA produk pandemi online kelas online, masuk kampus juga ini masuk dalam suasana online, tapi kita sebentar lagi ini mulai masuk pada normal ya, normal luring. Ujian akhir mungkin nanti ada kemungkinan kita sudah luring, karena ini kan dari puncak Omikron nampaknya sudah lewat. Ini kelas 09 ya. Coba saya lihat ini masalah absensi ya. Ini lambat sekali kehadirannya soalnya. Saya cek. Sekarang itu masuknya gelombang ini tanggal 81 orang. Kalau absensi sudah 48, tadi 48 ya. Ini padahal di kelas hadir sekian saja. Ini saya rada bingung ini. Coba lihat di sini ini 42 orang. Yang hadir 42 orang ya. Dengan saya 43. Kemudian saya cek di CX. Ini kehadiran sudah daftar pertemuan kuliah. Kehadiran sudah harus bolak-balik gelombang. Kamis 24 sudah 48 orang. Ya, ini berarti ada yang hanya isi absensi, kemudian dia
tidak melakukan aktivitas kuliah ya, tidak masuk ke kelas ini. 48, ini 48 bisa saya catat ada di CX ya, 48 orang. Dan kemudian ini saya bisa, ini 42 orang, penambahannya lambat sekali. Saya bisa, ini saya copy ya partisipannya, nanti dibandingkan dengan kehadiran di CX, download. Oke. Sudah saya download 42 orang dan nanti saya bandingkan namanya dengan yang ada di CX. Dari situ akan kelihatan yang hadir di kuliah ini dan yang sekedar mengisi CX dan kemudian tidak ada di dalam perkuliahan, tidak masuk di dalam kelas ini ya. Itu cara ngeceknya, gampang saja, acak saja nih ya. Nanti sekian menit lagi nanti akan saya coba saya partisipannya saya download lagi nih ya. Sekarang 45 orang. Oke, kita mulai saja karena urusan pendidikan ini adalah urusan perubahan karakter itu memerlukan waktu yang sangat lama ya. Ini 48 orang ini. Oke, kita masuk ke topik Vidas, kita kembali. Hari Selasa pagi materi kita sudah sampai mana? Saya lupa ya, kali ini sudah hari Kamis. Tolong diingatkan. Materi sampai mana? Iya, gelombangnya sampai mana? Coba dilihat. Kita sudah, saya review sebentar ya. Ini pointernya. Ini pendahuluan tentang gelombang. Kemudian ini penurunan untuk gelombang penurunan persamaan gelombang. Ini persamaan gelombang umum ya, 1 dimensi, 3 dimensi. Kemudian ini saya turunkan persamaan gelombang untuk gelombang transversal pada tali, hasilnya ini, sehingga menemukan kecepatan rambat gelombang pada tali ini adalah bergantung pada tegangan yang bekerja pada tali dan dibagi dengan rapat massa tali. Kemudian ini untuk gelombang longitudinal, artinya gelombang bunyi yang merambat pada zat padat maupun pada fluida, gas, dan cair ya. Oke, ini tadi gelombang tali sudah saya turunkan di sini ya, gelombang tali. Ini kita masuk ke ini saya untuk gelombang bunyi longitudinal hanya mengambil persamaan dari ini saja dan ini langsung ke hasil akhirnya tidak saya turunkan. Ini gelombang bunyi sudah kita bahas. Kemudian ini bagaimana fungsi persamaan dari gelombang bunyi dan ternyata gelombang bunyi itu yang berfluktuasi atau bergelombang itu terdiri dari gelombang simpangan dan gelombang tekanan. Ya, ini simpangan, ini yang simpangannya ini, dan ini tekanan, ini gelombang tekanan. Ya, di dalamnya ada gelombang simpangan. Sudah ini ya. Kemudian saya menjelaskan tentang medium penjalan bunyi adalah partikel udara. Maka kecepatan partikel udara, kecepatan bunyi dalam udara itu bergantung daripada getaran atau dinamisnya kecepatan rata-rata di partikel udara. Ya, karena sebagai medium kita mengambil dari sini kita di sini untuk menunjukkan bahwa kecepatan lambat gelombang bunyi itu bergantung pada temperatur ya. Contohnya sudah kita bahas, tabelnya pun sudah kita perlihatkan ya. Jadi di sini kalau diketahui V-nya sekian, maka ketika V-nya naik, ini V di sini bisa meningkat kembali. Kalau temperatur naik, maka ini laju dari perambatan gelombang itu akan meningkat juga ya. Sudah kita bahas juga, tabelnya sudah ada ya di tabelnya yang di sini. Oke, mana gelombang bunyi? Nah ini ya, sudah ada tabelnya di sini. Dipengaruhi oleh masalah suhu. Makin naik suhunya, maka laju perambatan gelombang bunyi ini juga meningkat begitu ya. Oke, kita masuk lagi ke sini. Ini sudah, kemudian gelombang bunyi itu perambatannya ini kita topik sekarang adalah topik gelombang mekanik. Gelombang mekanik itu artinya gelombang yang merambat memerlukan medium. Nanti dibagi dua, ada yang arah rambatan dengan arah gangguan atau arah getarannya tegak lurus dikatakan gelombang transversal, dan yang arah perambatan dan arah gangguan dan arah perambatan gelombangnya searah sejajar itu adalah gelombang longitudinal, contohnya gelombang bunyi ya.
Kalau gelombang transversal contohnya adalah gelombang tali atau gelombang permukaan air. Nah, karena gelombang permukaan air itu identik dengan gelombang tali, hanya gelombang permukaan air adalah 2 dimensinya, maka cukup dibahas yang gelombang tali saja yang 1 dimensi. Kedua-duanya, ingat kita di awal sudah merumuskan bahwa gelombang tersebut yang bergerak apanya, yang berpindah itu. Yang berpindah adalah gangguannya, getarannya. Sementara mediumnya tidak berpindah ya. Jadi kalau di sini ada saya asumsikan sebagai sumber gelombangnya adalah pegas yang bergetar, maka pegasnya tetap di sini. Dan di sini ketika di sini saya pasang tali sebagai medium untuk merambatkan gelombang, maka tali ini akan bergetar seperti kemudian merambat ke kanan begitu ya. Nah, di sini lihat arah perambatan ini yang arah tegak lurus adalah arah gangguannya, dan yang merambat ke kanan ini tegak lurus terhadap gangguan adalah penjalaran gelombangnya. Nah, apakah tali yang di sini berpindah menjadi ke sini bergerak? Tidak, tali ini tetap di sini ya. Tali lurus ini yang menjadi bentuk gelombang tetap di sini. Yang merambat adalah gelombangnya. Gelombang tersebut merambat membawa apa? Gelombang tersebut merambat membawa gangguan. Nah, gangguan tersebut dinyatakan dengan energinya, begitu ya. Saya menghitung ini sudah selesai ya. Kemudian saya hitung energinya. Ketika saya hitung energinya, maka nanti ini ketika ini getaran osilasi, ini adalah gangguan yang merambat atau gelombang ketika dia merambat membawa energi. Nah, di dalam topik gelombang, besaran energinya tidak kita nyatakan dalam energi saja, tetapi seperti misalkan dalam listrik ya, umumnya kita menggunakan untuk menghitung energi kita menggunakan watt. Jadi artinya energi persatuan waktu, gitu ya. Nah, di dalam topik gelombang, menghitung energi dinyatakan dalam intensitas, yaitu intensitas ini adalah energi persatuan waktu per satuan luas muka gelombang ya. Nah, ini muka gelombang sudah saya terangkan. Ini saya agak lupa ya, waktu Selasa pagi kita menjelaskan sampai mana, saya agak kurang ingat ya. Ini intensitas berarti daya per luas permukaan. Ini sudah kita turunkan. Ini hasilnya energinya adalah ini. Kemudian dayanya per waktu, hilangkan waktunya. Kemudian intensitas, hilangkan luas permukaannya. Dibagi dengan A, maka sama dengan ini. Di sini ternyata bahwa intensitas, yaitu P per A, daya di sumber per luas permukaan muka gelombang, itu sama dengan setengah kecepatan rambat gelombang bunyi, rapat massa dari mediumnya, berarti di sini kali ya, kalau dalam gelombang bunyi berarti di sini udara. Kemudian ini adalah cepat rambatnya, ini 2 PF ya. Ini adalah cepat rambat dari gelombang bunyi, ini berarti kecepatan sudut itu 2pi frekuensi. Mana frekuensi? 2pi frekuensi. Frekuensi itu adalah seper perioda. Ya, ini frekuensi sudut gelombang, ini rapat massanya, ini laju atau cepat rambat gelombang, dan YM ini adalah simpangannya ya. Saya mereview ini, tolong diingatkan hari Selasa pagi saya membahas sudah sampai mana? Yang intensitas. Sudah ke sini, ini sudah saya turunkan. Sudah ya. Nah, ini jadi intensitas adalah daya di sumber. Ini kan ada daya itu energi persatuan waktu ya. Kemudian ini intensitas di titik. Nah, ini intensitas di titik jarak R1 dari sumber tentu berbeda dengan intensitas di titik pada jarak R2 dari sumber. Bagaimana perbandingannya? Ikuti dari sini ya. Intensitas P per A kita masukkan di sini, berarti intensitas itu sebanding dengan amplitudo kuadrat. Apa itu amplitudo kuadrat? Dia adalah getaran dari sumber ini, maka ini nanti ada amplitudonya, simpangan maksimum dari gelombang tali ya. Kalau dalam gelombang bunyi nanti simpangan maksimum dari gelombang bunyi ya. Jadi ini saya menghitung energi yang dibawa oleh gelombang, saya hitung untuk kasus pada gelombang mekanik transversal ya. Nanti kita ambil persamaannya bahwa ini tuh berlaku juga pada gelombang mekanik longitudinal, yaitu gelombang bunyi begitu ya. Nah, di sini kita lihat bahwa intensitas ini sebanding dengan amplitudo kuadrat. Nah, ini ya, intensitas sebanding dengan amplitudo kuadrat. Ini amplitudo simpangan ini. Nah, kemudian YM kuadrat, saya lihat ini YM kuadrat ini, kalau saya balikan ke sini, maka A ke bawah ya, maka sebanding dengan seper A. Ya. Maka artinya ini sebanding dengan seper A, karena ini begini, maka ini intensitas itu sebanding dengan seper A. Ya. Intensitas berbanding lurus dengan ini, berbanding terbalik dengan ini, maka intensitas berbanding terbalik dengan A. A itu apa? A itu adalah
luas permukaan gelombang ya. Jadi bisa kita simpulkan bahwa intensitas adalah P di sumber, ini harusnya kita kasih S ya, daya di sumber dibagi dengan luas permukaan muka gelombang gitu ya. Nah, saya ulang tentang permukaan gelombang. Ini adalah ini tuh gelombang naik turun ya. Ini getarannya osilasinya. Maka nanti gelombang itu merambatnya seperti ini. Nah, ini adalah disebut dengan muka gelombang. Karena dia sumber gelombangnya seperti ini, maka ini adalah muka gelombangnya ini berbentuk luas permukaan ini. Gelombang datar ya, gelombang bidang seperti ini. Nah, kalau untuk gelombang bunyi, ini saya mau masuk ke topik tentang membahas tentang muka gelombang ya. Kalau ini sumber bunyi, bunyi itu saya bersuara, maka suara saya ini akan didengar oleh seluruh ruangan di mana saya berdiri begitu ya. Nah, berarti sumber bunyi ini karena ke seluruh arah, maka dia dikatakan sebagai gelombang 3 dimensi ya. Sudah saya bahas rasanya di penurunan gelombang bunyi ya. 3 dimensi dia ke seluruh arah begitu. Nah, maka muka gelombang ya ini muka gelombang itu titik-titik yang memiliki fase yang sama, dia akan berbentuk permukaan bola ya, luas permukaan bola. Sehingga intensitas di titik ini, maka kan hal intensitas berbanding atau sama dengan P dibagi A. Maka untuk gelombang bunyi yang berbentuk sebagai sebuah titik ya, sumber bunyi saya sebagai sebuah titik dan merambat ke 3 arah, maka di sini A-nya adalah luas permukaan bola itu 4 πr kuadrat begitu ya. Nah, kalau dilihat di sini berarti I sama dengan daya dibagi 4 πr kuadrat ya. I sama dengan daya di sumber per 4 πr kuadrat. Artinya ini intensitas akan berbanding terbalik dengan R kuadrat. Artinya apa? Makin jauh jarak dari sumber bunyi, maka nilai intensitas, lihat ini R dikuadratkan, dan ini sepernya di bawah ya, maka makin jauh dari sumber bunyi, maka intensitasnya semakin kecil, begitu ya. Oke, ini pahami betul apa arti muka gelombang. Ini walaupun tidak dibahas ya, gelombang permukaan air, tapi saya jelaskan untuk menambah pengertian Anda ya. Kalau gelombang bunyi, maka muka gelombangnya berbentuk bola, luas permukaan bola, sehingga di sini adalah 4 πr kuadrat. Ya. Apa arti definisi dari muka gelombang? Titik-titik yang memiliki simpangan atau memiliki fase yang sama. Karena ini sumber bunyi ketiga dimensi, maka titik-titik ini berbentuk permukaan bola. Ya. Bandingkan dengan gelombang permukaan air. Misalkan ini dari atas, saya cemplungkan batu, plung ke sini, nanti ini air akan bergerak ke seluruh arah ya. Tapi bergerak ke seluruh arah ini ini permukaan air 2 dimensi. Maka inilah muka gelombangnya. Muka gelombangnya inilah titik-titik ya riak dari air tadi yang memiliki fase yang sama ya. Nah, titik-titik yang memiliki fase yang sama ini untuk kasus gelombang permukaan air adalah keliling lingkaran ya muka gelombangnya ini. Maka muka gelombangnya adalah 2 pi kalikan R ya. Di sini adalah 1/A, maka di sini ini. Muka gelombang titik-titik dengan fase yang sama dengan 2 pi dikalikan R begitu ya. Jadi di sini nanti berapa intensitasnya? Berarti daya di sumber berbanding dengan di sini R berbanding dengan R ya. Ini R-nya variabel. Jadi makin jauh dari sumber, maka intensitasnya pun makin kecil. Tetapi makin kecilnya berbanding dengan 1/R saja. Ini kan R pangkat 1. Kalau pada bola, maka berbanding dengan A-nya ini ada R kuadrat. Jadi R kuadrat itu berarti kan nilainya makin besar. Intensitas perubahan intensitasnya pada R1 dan R2 ini jauh berbeda dibanding untuk yang gelombang permukaan air ya, yang 2 dimensi begitu. Nanti dalam contoh soal ada lagi soal untuk gelombang bola, muka gelombang berbentuk bola, ini muka gelombang berbentuk lingkaran, sepertinya keliling lingkaran. Nanti di contoh soal di slide ada untuk bentuk yang seperti lainnya. Tapi yang intinya bahwa supaya kita semua mengerti bagaimana menentukan A ini. Jadi A ini bukan untuk dihafal, untuk dimengerti ya. Ketika sumber bunyi, maka berbentuk permukaan bola. Ketika seperti ini, maka berbentuk seperti ini. Nanti ketika bentuknya sumbernya lain, kita lihat lagi ya. Oke, kita lihat ke belakang. Kayaknya sampai sini ya, kemarin ya. Cuma saya bahas sekilas ya. Nah, di sini setelah kita membahas intensitas itu berubah tergantung dari posisi atau jarak terhadap sumber bunyi.
Berikutnya lagi, ini kita menentukan besarannya ya, taraf intensitas bunyi. Kenapa? Karena kan kita manusia punya pendengaran, batas pendengarannya ada ambangnya lah begitu ya. Nah, kalau dilihat misalkan ini menggunakan besaran intensitas ini watt per meter persegi. Watt itu artinya energi persatuan waktu dibagi A ya. Ini berarti besaran untuk intensitas ya, satuannya ini. Nah, kemudian daerah pendengaran manusia itu ketika setelah beberapa eksperimen dilakukan adalah sekian sampai sekian. Ini batas ambang tertingginya, ini batas ambang terbawahnya di mana bunyi bisa didengar oleh telinga manusia yang normal begitu ya. Nah, intinya bahwa inilah batas intensitas pendengarannya, ranknya adalah sebesar 10⁻12 watt per meter persegi. Ini lebar areanya ya. Nah, karena ini tidak simpel sekali, maka kemudian dibuatlah besaran yang lebih tujuannya untuk lebih mempersimpel. Pangkat sekian ini ribet banget ya bikin skala ukurnya. Maka kemudian didefinisikanlah tentang taraf intensitas bunyi ya. Di mana taraf intensitas bunyi itu adalah intensitas dari bunyi yang kita ukur dibandingkan dengan titik ambang terbawah pendengaran manusia itu I0, I0 yang ini. Begitu ya. I0 yang ini, sehingga nanti ini 10 desibel log bunyi apa ini yang kita ukur intensitasnya berapa watt per meter persegi dibandingkan terhadap ambang batas pendengaran manusia. Ini intensitasnya, itulah yang disebut dengan taraf intensitas bunyi yang besarannya sudah dinyatakan dalam desibel ini ya. Nah, ini ada tabelnya di slide juga ada tabel untuk beberapa bunyi begitu ya. Kita kalau bisik-bisik sekitar segini katanya. Nah, ini ambang pendengaran manusia ini 0 desibel. 0 desibel itu artinya sama dengan 10⁻12 watt per meter. 10⁻-12 watt per meter. Ini identik dengan 0 desibel begitu ya. Ini contoh soal saya ambil dari Katna. Jadi kalau ada intensitas sekian, ini berapa desibel sih? Besar ini tuh, ya oke kita masukkan saja ke sini ya, silakan Anda oprek sendiri, hasilnya adalah sekian desibel ya. Jadi I sama dengan I0, kalau kita punya bunyi sama dengan I0, maka kita masukkan hasilnya adalah 0 desibel ya. Jadi pendengaran batas ambang pendengaran manusia 0 desibel. 0 desibel itu bukan berarti 0 intensitasnya, tetapi adalah sekian ya. 0 desibel adalah identik dengan ini. Kemudian soal kedua, ini saya membandingkan ada bunyi speaker lah begitu ya, dengan yang ke satu intensitasnya, tingkat intensitasnya, taraf intensitasnya adalah 90 desibel, yang kedua 93. Nah, ini dalam desibel. Sebetulnya di antara kedua bunyi tersebut, berapa sih perbedaan taraf intensitasnya begitu ya? Kalau di sini kan taraf perbedaan intensitas B1 dan B2 93 dengan 90 ya 3 desibel ya. Nah, apakah ini sama dengan begitu gitu ya? Nah, kita cek lagi nih. Pengertian intensitas begini, berapa perbandingan intensitasnya dari kedua sumber bunyi ini begitu. Kita masukkan saja B2 min B1 sama dengan 10 log ini B2-nya I2 per I0 minus ini yang untuk untuk suara yang speaker satunya ya. Maka ini pakai matematika 10 desibel log. Nah, ini sama kan? Ini jadi seper I2 per I0 per I1 per I0. I0-nya sama kita coret, maka menjadi I2 per I1. Nah, ini 93 min 90 sama dengan 3 desibel. 10 desibel ini log I2 min I1. Maka ini matematik biasa coret, ini menjadi 0,3 desibel sama dengan log sekian. Maka inverse lognya I2 per I1 sama dengan 10 pangkat ini sama dengan 2 desibel. Hitung menggunakan kalkulator saja ya. Begitu. Oke, semoga tentang gelombang transversal, persamaan gelombang dan cepat rambatnya, gelombang longitudinal, berapa kecepatan rambat gelombang longitudinal di dalam gas ya, yang juga ternyata dipengaruhi oleh suhu. Kemudian kita sudah membahas mengenai ini dipengaruhi oleh suhu ya. Kemudian kita sudah membahas juga mengenai energi yang dibawa oleh gelombang, yaitu ini persamaannya. Ini berlaku untuk gelombang mekanik ya, baik transversal maupun longitudinal. Cuma saya menurunkan dari gelombang transversal begitu ya. Dan ini besaran yang dipakai untuk energi adalah intensitas dengan hubungannya seperti ini. Intensitas adalah daya di sumber bunyi per A. Dengan A-nya hati-hati. Lihat gelombangnya gelombang apa. Ini gelombang bunyi
untuk 3 dimensi, maka ini A-nya. Kalau seperti ini adalah untuk gelombang transversal 2 dimensi, maka A-nya seperti ini, begitu ya. Ini adalah besaran untuk intensitas bunyi yang kita nyatakan dalam desibel. Oke, ini sebelum efek Doppler, saya kembali dulu ke sini. Kita melihat, tunggu sebentar, sumber bunyi. Ini supaya penjelasan di catatan langsung saya lihat di link ininya ya. Nah, ini tadi ini sudah saya jelaskan minggu yang lalu, hari Selasa ya. Nah, ini sumber ini gelombang bunyi. Nah, ini kalau sumbernya berbentuk ini kalau gelombang bunyi berarti 3 dimensi, maka yang warna ini adalah permukaan bola. Tetapi kalau gambar ini menunjukkan sebagai riak atau perambatan gelombang permukaan air, maka di sini A-nya sama dengan keliling lingkaran. Apa muka gelombang definisinya? Muka gelombang adalah titik-titik di mana dia memiliki fase yang sama ya, atau di sini permukaan dengan nilai osilasi atau simpangan yang sama. Kalau ini sedang puncak, ini semua puncak pertama. Misalkan ini puncak kedua, ini puncak kedua semuanya begitu ya. Dan ini puncak ketiga. Nah, jarak antara satu muka gelombang dengan muka gelombang berikutnya, puncak ke puncak adalah satu panjang gelombang di sini ya, panjang ini. Oke, semoga bisa dipahami. Nah, berikutnya lagi adalah ini gelombang bunyi kalau makin jauh dari sumber, maka gelombang bunyi ini kan lengkung ya, permukaan bola begitu. Tapi kalau makin jauh, maka akan semakin kelengkungannya akan semakin kecil. Maka kita akan melihat gelombang bunyi makin jauh nampak sebagai gelombang bidang. Di sini gelombang bidang ya. Gelombang bidang ini arah perambatannya ke sana dan tegak lurus terhadap gelombang bidang. Arah perambatan, arah rambat gelombang bunyi ini tegak lurus gelombang bidang. Pada posisi jauh, maka kita cukup menyatakan dengan seperti ini. Rapatan, renggangan, rapatan, regangan, rapatan, seterusnya. Nah, satu panjang gelombang ini adalah bisa dari sini nih, satu regangan sampai satu rapatan, atau ini dari puncak rapatan ke puncak rapatan lagi. Ya, ini adalah satu panjang gelombang atau sama dengan jarak antar muka gelombang ini. Oke, semoga bisa dipahami ya. Ini kecepatan gelombang bunyi sudah saya turunkan juga ya di catatan saya. Ini adalah kecepatan gelombang mekanik. Gelombang mekanik itu bisa bunyi atau bisa transversal. Bunyi adalah longitudinal, tali adalah transversal, adalah gaya tegangan tali per rapat massa talinya. Begitu ya. Nah, ini seperti ini. Oke. Nah, modulus Bach ini sudah saya turunkan juga ya. Dari modulus Bach kita mengetahui persamaan gelombang tekanan. Yang ini identik dengan pembahasan saya yang dari persamaan seperti ini diturunkan hasilnya menghasilkan persamaan gelombang ya. Nanti kalau Anda dikasih grafik ya, ada grafik berarti ada gelombang berfluktuasi ya. Nah, lihat kalau sumbu atasnya adalah meter, dia menyatakan sebagai gelombang simpangannya saja. Tapi kalau sumbu vertikalnya adalah dalam tekanan, maka di situ sebagai gelombang tekanan. Maka nanti P-nya, P maksimumnya adalah sama dengan yang ini. Ini P maksimumnya, begitu ya. Oke. Ini kalau ada yang mau bertanya silahkan bertanya saja ya. Saya dipotong saja. Intensitas sudah ya, ini I sama dengan P per A, dan ini langsung dituliskan bahwa intensitas adalah setengah rapat massa, kecepatan rambat gelombang, frekuensi sudut kuadrat, dan simpangan kuadrat. Ya, sudah saya turunkan di dalam catatan saya, hanya berbeda lambang saja. Di sini simpangannya adalah dinyatakan dengan S, di catatan saya dinyatakan dengan Y, begitu ya. Oke, jangan lupa definisi intensitas itu adalah daya di sumber per luas permukaan muka gelombang. Ya, ini satuannya daya adalah joule per detik atau watt. Ini adalah meter persegi. Oke, nah ini lihat gelombang bunyi menyebar membentuk suatu daerah seperti bola. Nah, kan gelombang bunyi kan 3 dimensi menyebarnya ke 3 arah begitu ya. Maka A-nya adalah 4 pi r kuadrat. Ini adalah apa? Luas permukaan bola. Oke. Ini taraf intensitas, tadi sudah saya turunkan dan sudah saya beri contoh juga. Nah, ini ada sedikit data tentang menunjukkan berbagai macam bunyi dan berapa besaran dalam desibelnya, begitu ya. Ini konser musik rock, ini segini ya, tinggi banget ya ini.
Oke. Nah, ini yang ingin saya sampaikan. Jadi hari saya membahas tentang sumber gelombang bunyi, intensitasnya berapa? Intensitas adalah daya di sumber dibagi jarak luas permukaan dari muka gelombang. Nah, di sini contoh soalnya, spark elektrik melompat searah garis lurus tadi ya, ada spark melompat ke sini. Seret dia berbunyi nih. Dia memancarkan pulsa suara. Seperti ini. Maka ini ibaratnya kalau dia diam di sini, maka nanti si spark ini dia di sini ini muka gelombangnya yang ini. Ketika dia bergerak, maka muka gelombangnya nampak seperti gambar coklat ini karena dia bergerak ya. Nah, di sini berarti si spark ini sebagai sumber dari pulsa suaranya bergerak seperti ini. Maka ini contoh seperti ini ya, seperti gelombang gelombang dalam 2 dimensi. Jadi dia ketika si sparknya di sini ini ke arah sekelilingnya ini. Ketika dia bergerak, maka dia ke arah sekelilingnya juga. Maka nanti muka gelombangnya berbentuk silinder ya. Jadi hati-hati dengan menentukan rumus I sama dengan P per A. A ini tidak mesti luas permukaan bola. Anda harus hati-hati membaca soalnya, lihat seperti apa ya. Kalau kasus seperti ini, di sini adalah muka gelombangnya berbentuk menjadi silinder. Maka A-nya menjadi luas permukaan silinder adalah luas lingkaran dikalikan tingginya. Begitu ya. Ini selebihnya silakan buat latihan Anda ya. Yang penting saya menjelaskan itunya saja poinnya ya. Kalau semua soal dibahas, rasanya kita tidak cukup waktu ya. Oke, kali ini sudah jelas ya, pertanyaan jelas, solusinya juga sudah jelas ya, bisa Anda pelajari. Di sini lihat ini adalah P dari sumber dibagi A luas permukaan, muka gelombang berbentuk luas permukaan silinder. Nah, nomor B, lihat pada laju PD berapa energi suara ditangkap oleh detektor suara dengan luas AD sekian. Berapa berada pada jarak 12 meter dari spark ya. Ini tinggal dimasukkan, P sumbernya sama ya. P sumbernya Bapak ini intensitasnya adalah sekian di titik di luas permukaan silinder tadi ya. Ini silahkan menanyakan daya pada titik tertentu ya, pada jarak sekian. Ini contohnya, silahkan untuk contoh Anda. Ini pun sama nih, bagaimana menghitung desibel, ini perhitungan dalam log-logan ya, begitu. Ini ada contoh soalnya, begitu ya. Oke, mudah-mudahan pembahasan tentang energi yang dibawa oleh gelombang bisa Anda pahami, dan beberapa contoh soal pun sudah saya berikan ya. 1, 2, 2B itu gelombang tadi sudah, gelombang udah. Sekarang kita masuk pada pembahasan mengenai sifat gelombang ya. Mengenai sifat gelombang, kalau di sini ini adalah sebentar ya, resonansi, gelombang berdiri, dan nah ini sifat gelombang di sini. Tapi saya akan jelaskan dari ini contoh soal untuk ini ya, untuk daya tadi ya. Sudah ada ya, Anda tinggal hati-hati. Nah, di sini saya hari sudah menurunkan energi yang dibawa, daya yang dibawa oleh gelombang seperti ini. Di sini dia menurunkan pakai versi seperti ini. Silakan buat latihan Anda, sama saja hasilnya adalah seperti ini ya. Untuk penurunan, nah ini energi dan daya pada gelombang tali ya. Pada gelombang tali. Oke, saya lihat sebentar, ini kayaknya sudah saya bahas ya. Yang ini, kecepatan gelombang pada tali. Ini kita sama rumusnya adalah gaya tegangan tali per rapat massa talinya, begitu ya. Begitulah kecepatan rambat gelombang di dalam tali ya. Ini contohnya juga sudah ada, silahkan pelajari betul. Tidak mungkin semua dibahas di kelas, ini solusi sudah lengkap ya buat latihan Anda. Kemudian ini energi dan daya pada gelombang tali. Gelombang pada tali. Oke, ini hasilnya adalah segini, sudah saya turunkan dalam catatan saya. Ini adalah contoh soalnya ya. Ini, dan ini dayanya. Silahkan, ini untuk latihan Anda ya. Nah, persamaan gelombang di sini langsung seperti ini. Saya sudah turunkan detail untuk gelombang tali ya, persamaan gelombang umum seperti ini ya. Dan untuk tali adalah tegangan tali per rapat massa tali. Hanya beda tanda saja. Saya di catatan saya ini pakai T, di sininya pakai rapat massa ya, tanda seperti F gitu ya. Tanda rho. Nah, kita akan masuk ke sifat dari gelombang ya.
sifat dari gelombang itu apa saja. Nah, kita akan bahas dari catatan saya dulu ya, supaya ngurutnya terserah pakai alur manapun juga. Tapi ini saya menggunakan alur seperti ini. Ini setelah membahas tentang gelombang bunyi dan besaran yang digunakannya dalam desibel, saya di catatan saya ini ke efek Doppler ya. Ini saya lewat dulu ya. Saya akan ke yang general dulu. Yang general itu adalah menjelaskan sifat dari gelombang ya. Kalau misalkan kalau kita sedang membahas partikel, misalkan ya seseorang Agus itu tinggi badannya sekian, rambutnya sekian, mukanya lonjong, kulitnya begini dan seterusnya. Itu kan sifat dari orang tersebut. Karakternya seperti bla 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 seperti itu ya. Nah, sekarang sama, gelombang pun dia punya sifat. Agus kalau bertemu dengan Yanti maka dia biasanya reaksinya pemalu. Nah, itu artinya sifatnya ya begitu. Nah, sama. Jadi dalam materi itu ketika dia bertumbukan maka terjadi interaksi perpindahan energi ya, kita bahas dalam impuls dan momentum. Sama. Nah, si gelombang ini memiliki sifat-sifat apa saja sih begitu ya. Nah, pertama adalah sebetulnya intinya adalah superposisi gelombang ya. Sifat gelombang itu intinya adalah prinsip superposisi gelombang. Jadi ketika satu gelombang ketemu dengan gelombang kedua, ketiga dan seterusnya, ketika bertemu maka dia akan bersuperposisi ya. Tidak dikatakan penjumlahan ya, superposisi itu lebih general dikatakan kalau dijumlahkan seolah-olah nanti gelombang 1, gelombang 2, gelombang 1 5, gelombang 2 10 ditambahkan jadi 15. Nah, tidak ya. Karena gelombang ini kita sudah belajar adalah sebuah fungsi persamaan sinusoidal, ada amplitudo dan ada fasanya, maka penjumlahannya adalah dikatakan sebagai superposisi ya. Nah, kita sudah bahas di arus bolak-balik tentang diagram fasor ya. Diagram fasor itu fasa dari vektor, fasa vektor itu artinya gelombang di mana dia memiliki fasa berbeda sehingga tidak seperti penjumlahan skalar begitu ya. Nah, kita akan membahas sifat gelombang. Pertama superposisi, nanti dampak dari superposisi adalah terjadinya gelombang berdiri, terjadinya pelayangan, terjadinya sifat gelombang yang lain adalah difraksi, dibelokan ya. Kalau misalkan suara gelombang bunyi melewati sebuah celah kecil, maka nanti oleh ujung celah itu dia akan dibelokkan, namanya difraksi. Kemudian juga akan sifat gelombang lainnya adalah efek Doppler ya. Efek Doppler adalah apa? Kesan telinga pendengar mendengar frekuensi yang diterimanya berbeda dengan frekuensi sumber begitu ya. Nah, itu semua dikatakan sebagai sifat dari gelombang ya. Masih banyak nanti yang lainnya adalah dispersi dan lainnya. Kita di sini sedang membahas gelombang mekanik ya. Gelombang mekanik ini implementasinya adalah kita uraikan istilah gelombang bunyi ya. Gelombang bunyi itu bisa merambat di dalam zat padat, cair dan gas ya. Tinggal nanti dibedakan, ada gelombang mekanik transversal, ada longitudinal. Yang transversal contohnya gelombang tali permukaan air, yang longitudinal adalah gelombang bunyi ya. Nah, selebihnya ini kita di sini kita sedang dalam aplikasi gelombang mekanik ini kita ini banyak membahas tentang gelombang bunyi ya. Oke, kita lihat ini sifat gelombang apa saja. Pertama adalah prinsip superposisi linier ya. Artinya di sini kalau ada dua gelombang atau lebih datang bersamaan pada tempat yang sama, maka dia akan mengalami superposisi. Contohnya apa? Jumlah gangguan dari masing-masing gelombang ya, ini superposisi. Ini misalkan orang yang di tempat yang sama bercakap-cakap, setiap orang bercakap-cakap, berarti dia akan menghasilkan gelombang tekanan dan gelombang simpangan bunyi begitu ya. Nanti satu orang dengan satu orang yang lain ini akan bertemu gelombangnya. Di situ terjadi superposisi atau dari musik yang dari berbagai speaker ini bikin telinga nggak enak ya begitu. Oke, berikutnya superposisi terjadi pada semua jenis gelombang ya, baik gelombang mekanik, tali, permukaan air dan bunyi, juga nanti pada gelombang elektromagnetik ya, pada cahaya akan terjadi superposisi. Jadi sifat gelombang ini nanti kita akan melihat sifat gelombang yang berlaku untuk seluruh jenis gelombang, baik mekanik maupun elektromagnetik, atau nanti ada sifat gelombang yang berlaku di mekanik tapi tidak ada di elektromagnetik, atau berlaku di elektromagnetik tapi tidak ada di kasus mekanik begitu ya. Oke, tapi ini intinya bahwa berlaku di semua jenis gelombang baik mekanik maupun elektromagnetik. Yang elektromagnetik belum kita bahas, nanti kita bahas setelah topik gelombang mekanik selesai begitu ya.
Semoga bisa dipahami benang merah alur cerita tentang topik gelombang ini, ya. Berikutnya, dampak dari superposisi ini adalah timbulnya gelombang berdiri. Apa itu gelombang berdiri? Gelombang berdiri dikatakan juga sebagai gelombang yang tetap atau yang stasioner. Jadi gelombang berdiri atau tetap stasioner ini artinya bukan gelombang yang merambat, ya. Nah, ini di atas saya sempilkan dulu, ya. Gelombang adalah gangguan yang menjalar, ya. Ada gelombang merambat, yaitu gelombang yang merambat itu artinya amplitudenya konstan. Ini sudah kita bahas, ya. Selama kita membahas gelombang, misalkan Y sama dengan A sin KX min WT, ini amplitudenya konstan, maka dia akan stabil seperti ini. Ini gelombang berjalan atau gelombang merambat, ya. Nah, yang kedua adalah gelombang stasioner atau tetap atau berdiri. Di sini gelombang stasioner ini tidak merambat dia, tetapi dia memiliki amplitudenya yang berubah-ubah, ya. Jadi amplitudenya tidak konstan seperti ini, tinggi puncaknya sama semua gitu, ya. Nah, itu ciri dari gelombang stasioner, tetap atau berdiri. Bisa diikuti? Halo? Yang menyimak? Bisa, Bu. Oke, terima kasih. Karena kalau kita baca sendiri bisa, tapi itu akan berat ya sampai bisa menyimpulkan seperti itu. Ini yang saya terangkan dengan berkat kuliah online ya. Jadi catatan bisa saya tulis dan ini cukup melelahkan menurut seperti ini tangan saya pegal ya. Ini versi saya saja dari pengalaman mengajar bertahun-tahun. Biasanya mahasiswa suka minta, Bu, itu catatannya yang Ibu pegangnya coba di share gitu. Dulu berantakan banget, saya asal ingat apa tulis gitu. Ini seperti rapihkan lah begitu ya. Nah, ini sudah seperti ini. Dengarkan benang merah yang saya jelaskannya begitu ya. Karena bagaimanapun juga tulisan kadang-kadang kurang bisa menampung bahasa lisan begitu ya. Oke, nah ini adalah gelombang superposisi terjadi pada semua jenis gelombang. Yang berikutnya adalah gelombang berdiri. Sudah saya detilkan bahwa dia amplitudenya berubah. Kita lihat apa itu gelombang berdiri. Gelombang berdiri artinya superposisi. Tetap ya, ini kan prinsip sifat umumnya superposisi ya. Superposisi atau penjumlahan atau bertemu. Superposisi atau bertemunya dua gelombang yang datang dari dua arah yang berlawanan pada medium yang sama atau pada satu medium. Jadi di sini contohnya adalah ada tali, di sini saya getarkan, maka nanti getaran merambat, gelombang merambat. Di sini ujung tali terikat di ujung sini, dia dipantulkan. Nah, maka pada satu medium yang sama, tali yang sama, ada gelombang datang dari arah kiri, juga dari arah kanan. Ya. Nah, nanti di dalam tali ini bertemu dua gelombang. Nah, itulah disebut dengan gelombang berdiri. Yang nanti gelombang berdiri ini dikatakan sebagai gelombang stasioner tetap ya, diam atau gelombang diam. Ya. Akibat apa? Dua gelombang bertemu dalam arah berlawanan pada medium yang sama. Begitu ya. Nah, kita lihat, kita bedakan dulu sekarang gelombang berdiri ini. Satu adalah kasusnya kalau ujung yang ininya terikat, dan kedua kalau kasusnya ujungnya bebas. Ya, kita bahas satu persatu dan sudah saya turunkan juga. Ya, kita lihat. Gelombang berdiri ini gelombang datang dari sini ke sini ya, gelombang merambat ke kanan. Kemudian ini adalah gelombang dipantulkan oleh ujung ini, merambat ke kiri. Lihat ini, saya membahas untuk kasus ujung terikat dulu. Nah, kalau ujung terikat, ini ibarat nanti kasus ini kan tali, di ujungnya terikat sini. Nanti sama ketika kita ada sebuah gelombang bunyi atau nanti cahaya juga sama ya, gelombang ketika di sini nabrak sebuah dinding yang indeks biasnya lebih tebal. Nanti itu akan diasumsikan bahwa ketika di sini indeks biasnya rendah, di sini indeks biasnya tinggi, lebih rapat ya si mediumnya, ruangan ini, maka itu akan disamakan dengan seolah-olah dipantulkan oleh ujung terikat ya. Jadi kalau salah kita ini membayangkan sebagai sebuah tali ya, merambat, di sini ujung terikat, dipantulkan ke sini. Nanti kasus seperti ini bisa kita terapkan di kasus cahaya dan lain sebagainya ya. Ujung terikat itu ketika ada gelombang cahaya melewati daerah indeks bias yang lebih tinggi, maka dia dikatakan ini terpantulkan oleh dianggap sebagai ujung terikat begitu ya. Oke, kita fokus ke ini gelombang tali saja dulu ya. Kita lihat ujung terikat itu artinya apa ya. Nah, gelombang datang kita di bawah sudah cerita. Ini artinya gelombang amplitudenya ini. Ini lihat, ini adalah KX min WT. Ini menunjukkan gelombang bergerak merambat ke kanan. Lihat dari mana? Dari X-nya adalah bernilai positif. T selalu positif. Min WT berarti negatif, maka KX harus positif.
Karena K-nya positif, maka X positif. Itulah gelombang merambat ke kanan. Ya. Nah, yang dipantul karena ujung terikat, dia ininya nggak longgar, nggak fleksibel. Jadi dia akan mengalami pembalikan fasa. Pembalikan fasa, kalau dia awalnya datang plus A amplitudenya, maka pas berbalik adalah minus A. Yang penting adalah terjadi pembalikan fasa oleh ujung terikat, ya, atau oleh dinding ini. Di sini menjadi minus A, sin. Nah, ini karena dia merambat ke kiri, maka ini menjadi menunjukkan gelombang merambat ke kiri, ya. Nah, gelombang merambat ke kiri ini, lihat di sini. T pasti positif, ya, maka min WT adalah negatif, maka ini harus positif. Karena min K negatif, maka X-nya menjadi minus. Minus, X bernilai minus, itu artinya merambat ke kiri. Jadi ini menunjukkan persamaan merambat ke kiri, dan ini pembalikan fasa karena ujung terikat. Ya, demikian cara menggambar, cara membaca sebuah fungsi persamaan gelombang, begitu ya. Dan ini sudah saya tulis-tulis juga ya, semoga ini membuat Anda semakin mengerti. Oke, gelombang datang, gelombang pantul bertemu dalam tali yang sama. Kita jumlahkan. Ini gelombang datang minus gelombang pantul, ini kita kali-kalikan, minusnya keluar menjadi seperti ini. Oke, Anda turunkan, ini sudah saya beri clue, ini sini ya, sin A plus sin B adalah sekian, hasilnya seperti ini. Lihat ini hasilnya. YT sama dengan 2A sin KX cos WT. Dari mana kita membaca bahwa gelombang berdiri adalah gelombang stasioner? Lihat di sini, cos WT. Kita di sini fungsi persamaan fasenya KX min WT ini menunjukkan merambat. Ingat ya. Tapi kalau cos WT ini kita membahas cos WT yang tidak ada KX ya, ini fase kan. Tidak mengandung KX, berarti dia gelombang diam. Dari sini ya, WT yang tidak disertai KX ini menunjukkan gelombang diam. Ya, gelombang diam. Nah, yang komponen ininya, ini merupakan, kalau kita kembalikan ke fungsi persamaan gelombang ya, ini amplitudo, ini sin, ini adalah fase. Maka ini adalah, ini dalam bentuk cos sekarang, dan yang di ini adalah menjadi fase dari gelombang diam, dan ini yang di belakang, di depan cos, ini menunjukkan amplitudo. Ternyata di sini amplitudonya variatif ya, berbentuk fungsi sinus. Nah, kalau sin KX-nya 1, maka ini amplitudonya maksimum. Maksimumnya berapa? 2A, artinya 2 kali amplitudo semula. Maka ini tiba-tiba bisa tinggi gitu ya. 2 kali A ya. Kemudian ketika sin KX-nya 0, berarti pada titik tertentu sin KX 0, maka amplitudonya 0. Begitu ya. Ini fungsi persamaannya menunjukkan bahwa dia gelombang diam, tetapi amplitudonya, di sini lihat amplitudonya berubah-ubah. Kalau gelombang berjalan kan amplitudo tetap. Kenapa amplitudo berubah? Lihat persamaannya. Amplitudonya bervariasi mengikuti 2A sin KX. Kalau sin KX 0, maka amplitudo 0. Kalau sin KX 1, maka amplitudo 2A maksimum. Kalau sin KX minus 1, maka amplitudo ke bawah, minus 2A. Jadi amplitudonya bervariasi atau berubah-ubah. Dan ini menunjukkan gelombang berdiri adalah gelombang stasioner atau diam atau tidak merambat. Semoga bisa dipahami. Oke? Lanjut lagi. Ini kita lihat ya, ini hadir kan sumber gelombang bergetar ke sini, nanti ini ujung terikat dipantulkan. Oke? Ini berarti ujung terikat, ini artinya node atau disebut sebagai, kalau dalam bunyinya ini berarti simpul. Simpul itu yang simpangannya 0. Dan ini yang simpangannya maksimum itu disebut sebagai perut begitu ya. Oke, ini bisa dibaca, ini ujung terikat. Kita lihat berapa jarak antar simpul, berarti ini simpul pertama, ini simpul kedua adalah lambda per 2 ya. Berarti ini simpul pertama di titik. Nah, yang berikutnya adalah ujung tetap ini kita asumsikan sebagai titik X sama dengan 0. Jadi nanti menghitung simpul pertama, kedua, ketiga, kita acuannya dari yang kanan ini sebagai X sama dengan 0 ya. Maka di sini simpul simpul pertama itu berarti sini N-nya sama dengan 0, kita masukkan ya, 0. Simpul kedua berarti sini N-nya adalah 1, X2 sama kita masukkan adalah lambda per 2 di sini. Dan seterusnya ya. Ini Anda turunkan sendiri, kita nyatakan letak simpul seperti ini persamaannya ya. Perut pertama, ini satu panjang gelombang seperti ini. Puncak apa ini? Puncak, ini lembah. Itu satu panjang gelombang. Berarti ini posisi perut pertama, perut adalah simpangan maksimum, dari ujung X sama dengan 0, ini adalah lambda per 4. Ya,
lambda per 4 itu untuk perut pertama. Maka perut yang keduanya adalah lambda per 4 ditambahkan setengah lambda menjadi 3 per 4. Dan seterusnya. Maka fungsi persamanya seperti ini untuk letak perutnya. Begitu. Oke, bisa dipahami ya? Itu untuk gelombang berdiri transversal. Ya. Ujungnya terikat. Sekarang kita bahas untuk yang ujungnya bebas. Jadi gelombang berdiri, gelombang transversal berdiri pada ujung bebas ya. Sama di sini. Di sini gelombang datang, bedanya adalah ini gelombang ini artinya dia merambat ke kiri, tetapi di sini karena ujung bebas tidak mengalami pembalikan fasa ya. Jadi nanti kalau ujung bebas itu nanti diasumsikan sebagai ini medium ini lebih tinggi kerapatannya atau indeks biasnya dibanding yang ini. Yang nanti pada cahaya berlaku seperti itu ya. Pada film tipis ini konsep ini akan kita gunakan kembali. Oke, di sini ketika ini ujung bebas maka tidak mengalami pembalikan fasa, ketika A ya A lagi saja, begitu ya. Oke, Anda turunkan nanti akan ketemu seperti ini. Ini hasilnya seperti ini. Ini menunjukkan gelombang diam karena tidak ada K-axis ya. Jadi menunjukkan amplitudonya. Jadi ini untuk kasus terikat dan bebas masing-masing merupakan gelombang diam dengan amplitudonya ini berfluktuasi. Di sini berfluktuasi seperti ini. Maksimumnya 2A, minimumnya adalah 0. Maksimum berikutnya adalah yang ke bawah adalah minus 2A amplitudonya ya begitu. Oke. Nah, bagaimana menggambarkan simpul perutnya ini lihat kalau ujung bebas akan seperti ini. Ini sama dengan kondisi perut kalau ujung bebas. Jadi ketika dia posisi dia ngebalik, dia nggak bakal fleksibel ngikuti saja. Ini dianggap sebagai posisi perut ya ujung bebas tersebut. Anda hitung ini posisi letak perutnya, letak perut pertama berarti ini di lambda per 4. Posisi perutnya di 0. Ini sebagai X0 ya. Posisi perut kedua di sini, setengah lambda. Simpul kedua berarti ini 3 per 4 lambda. Ya, nanti akan persamaannya akan seperti ini, cuma kebalikannya ya. Ini untuk simpul 2N 1 plus lambda per 4. Nanti di belakang ini untuk yang perutnya akan 2N plus lambda per 2. Ya, akan sama dengan ini. Hadi, 2N plus sekian. Silahkan cek sendiri ya. Khawatir saya salah. Ya, nih 2N kali lambda per 4 ini untuk letak perut pada ujung yang bebas begitu ya. Demikian cara menghitung letak perut dan simpul ya. Nah, keadaan seperti tadi gelombang berdiri tadi dia berlaku pada gelombang transversal dan juga pada gelombang longitudinal ya. Bedanya transversal dan longitudinal hanya masalah arah gerakan, arah rambatannya ini tegak lurus, yang ini searah. Jadi ini dianggap apa? Per yang regang, rapat begitu ya menggambarkannya. Kalau ini dianggap seperti sinusoidal ya, gambarnya begitu berfluktuasi atas bawah ya. Jadi nanti gelombang berdiri ini terjadi juga yang gelombang transversal sudah saya turunkan, yang gelombang longitudinal juga sama, hanya gelombang longitudinal itulah gelombang bunyi di dalam partikel udara. Misalkan saya punya sebuah karton, saya gulung. Nah, kan di dalam karton itu kan ada partikel-partikel udara. Di ujung karton saya tiup, seperti niup seruling lah begitu. Itu artinya kita sedang menggetarkan partikel udara di dalam seruling tadi. Ya. Nah, diatur-atur tutup-tutupnya oleh tangan kita, maka nanti akan mengeluarkan bunyi. Bunyi tersebut apa? Nanti kita bahas ya. Dengan memahami konsep ini, dengan memahami konsep simpul perut dulu ya awalnya begitu. Nanti kita akan masuk ke implementasinya pada bunyi ya. Oke, ingat ini simpul adalah amplitudo minimum 0, perut adalah amplitudo maksimum gitu ya. Kalau dalam gelombang bunyi itu nanti diberi istilahnya node dan anti node begitu ya. Oke. Jam 8:07. Kita rehat dulu sebentar ya supaya Anda pun punya waktu untuk mengendapkan. Bisa diikuti materinya? Halo? Bisa, Bu. Bisa, Bu. Oke, terima kasih.
Oke, kita lanjutkan kembali ya. Anda juga boleh silahkan rehat dulu, luruskan pinggang Anda, bawa minum dulu. Minum coklat panas atau apapun juga, terserah ya. Kita belajar itu adalah sesuatu yang kita harus bawa enjoy, kemudian hal-hal rumit kita plototin, kita lihat, gelap, lama-lama terang dikit, terus oh ternyata baris 1 ke baris 2 nyambunginnya gini terus. Itulah proses belajar ya. Sambungkan konsep A ke B ke C, lupa lagi, terus sesat lagi, review ulang kembali, terus begitu. Setelah selesai satu bab, dilihat lagi, menurunkannya saya mengerti, oke begini, ini maksudnya apa ya, konsepnya saya nggak paham gitu ya. Ambil soal, otak-atik, oh begini cara memasukkan, cara membaca soal ini gitu ya, bukan dihafal rumus itu ya, dihafal berat, fisika dihafal berat, matematika, pokoknya kalau di ITB orang hafalan tuh nggak ini ya berat lah. Dan kita kayak kita jadi jadi manggul sesuatu yang kita panggul di dalam kepala kita gitu akan jadi beban berat. Tetapi harus dikunyah, dicerna, masukkan ke dalam memori kita. Terus, nah ngunyah itu nggak bisa kita langsung sebakul gitu, enggak ya. Sendok, pahami satu, rehat dulu. 3 sepiring, udah dinikmati, oke saya mengerti ini. Masuk ke santapan kedua, ini apa, gimana nyambunginnya nih, nggak ngerti, oke sabar saja ya. Jadi orang yang tergesa-gesa sistem kebut semalam itu dijamin sulit ya. Begitu ya. Oke, kita lanjutkan kembali ya. Tetap semangat ini untuk kelas 09 SAPPK ya, SAPPK ini ya. SAPPK termasuk yang sangat sangat mengeluh dengan Mafiki ya, dengan fisika. Apalagi katanya arsitek dan planologi nggak dipakai Bu, fisika sama kurang lah gitu matematikanya, tidak ya. Mafiki bukan sekedar dipakai nggak dipakai, tapi adalah kemampuan kita memodelkan sebuah fenomena alam, kita dimodelkan ada istilah simpul perlu dan seterusnya diturunkan, harus tuntas ya, turunkan ini kemarin ini aplikasinya begitu, nanti lihat di ujung. Jadi berbagai rumusan tersebut, keteraturannya itu harus bisa kita pahami. Nah setelah kita bisa melihat sebuah fenomena, kemudian dipelajari, keteraturannya kita dapatkan, keteraturan itu kan bisa nanti dinyatakan dengan rumus ya, persamaan, kita dapatkan, maka nanti biasanya kan yang kita gunakan dalam sehari-hari, oke cara ngitungnya, kalkulatornya adalah rumusnya tadi, tinggal dihitung rumusnya. Tapi apalah arti rumus kalau kita tidak mengerti, ini tuh rumus itu kan hanya alat saja ya, kita salah masukin inputannya salah, begitu kan akan salah begitu. Makanya pahami bagaimana rumus tersebut dibentuk dan bagaimana menggunakan pisau tersebut begitu ya. Rumus itu semacam alat untuk mengolah sesuatu kasus begitu ya. Oke, ini saya di sela-sela ini tetap memberikan sebuah spirit buat Anda. Jangan pernah menyerah ya, dan jangan alah udah fisika mah yang penting lulus aja sambil lalu aja. Enggak, saya yakin ini besar sekali manfaatnya ya. Menurunkan satu demi satu, dan setelah tersimpan di dalam memori itu tidak akan hilang sepanjang hidup kita. Artinya kalaupun nanti itu memori tinggal sedikit, artinya dengan kita melihat kembali, oke ini pernah saya di dulu dan dirunut lagi, cepat ngertinya begitu ya. Yang berat itu ketika memasuki pemahaman awal saja. Oke, jadi memasukkan ilmu ke dalam diri kita, bukan dipanggul, dihafal itu berat ya, kayak kita manggul semen itu akan berat, makin banyak panggulannya makin berat beban kitanya. Tapi kalau dicerna satu demi satu, dimasukkan jadi energi dalam diri kita, itu akan lebih enak membawanya ya. Itulah cara belajar ya. Memang mengunyahnya tidak mudah. Kita lanjut, tadi kita sudah membahas mengenai simpul perut. Buat apaan sih simpul perut ini? Ini apa artinya simpul perut ini ya? Nah, perut itu, antinode itu adalah simpangannya maksimum, simpul itu artinya simpangannya 0, begitu ya. Kita pahami itu aja dulu. Cara menghitungnya seperti ini, sudah saya turunkan tadi. Masuk ke sini, kita akan membahas tentang resonansi dari gelombang berdiri. Apa itu resonansi? Nah, peristiwa kesehariannya kita punya berbagai macam alat musik ya. Alat musik itu macam-macam. Anda mungkin sudah ada yang sebagian hobi pada musik dan sudah fasih, sudah terampil betul gitu ya. Bagaimana gitar, biola, bass ini
sesuatu bunyi keluar dan kita nikmati begitu indah, itu akibat senar yang digetarkan. Ya. Kalau gong ini artinya ada sebuah keping plat logam, ada dilengkung, dibuat cekungan gitu, dipukul, bergetar kepingnya. Keluarlah suara gong. Ya. Kemudian ini adalah selaput yang bergetar. Ya, ini apa? Drum atau kendang, selaput bahan tipis dipukul, maka dia bergetar selaput tersebut. Ya. Kemudian ini sejenis seruling yang ditiup-tiup, itu artinya apa? Ada sebuah kolom, di dalamnya ada partikel udara. Partikel udara tersebut saya tiup, artinya partikel udara tersebut saya beri gangguan sehingga dia bergerak, rapatan renggangan. Kalau pada seruling kita atur ada lubang, 6 lubang, kita tutup lubang yang mana, maka itu nanti akan menghasilkan udara yang berbeda. Nah, sebetulnya kita semua sudah menjadi penikmat ini, ya. Kita stres tanpa musik, beratlah. Musik minimal untuk membantu menurunkan stres kita, ya. Ini sudah kita rasakan sehari-hari. Anda jangan hanya menikmati, semua ini cara kerjanya diterangkannya bagaimana awalnya gitu ya. Oke. Nah, ini implementasinya. Kita kembali kita bahas simpul dan perut, kita membahas resonansi. Apa arti resonansi? Kita kembali ke yang pembahasan sebelumnya tentang gelombang berdiri, gelombang transversal berdiri ya. Ini yang senar begitu ya. Ini ujung terikatnya. Nah, nanti karena ini kawat berarti ini kan kecepatan rambatnya adalah gaya tegangan pada kawat senar ini dibagi dengan rapat massa bahan senarnya. Nah, untuk menghitung gaya tegangan pada senar, biasanya kalau pada gitar kita atur-atur di sini ya ada pengatur kekencangan si tali senarnya gitu ya. Kalau di sini saya nyatakan dengan gaya tegangan tali di sini sama dengan saya beri beban di sini ya. Kalau menemukan soal seperti ini artinya gaya tegangan pada tali ini akan sama dengan gaya beban ini mg ya. Ingat di persamaan mekanika. P gaya tegangan tali sama dengan berat beban mg ke bawah ya. Hukum Newton. Oke, semoga bisa dipahami ya. Nah, ini sama dengan ujung terikat, pembalikannya mengalami beda fase sekian. Oke, kita masukkan ini Y1 dan Y2 yang kembali, hasilnya seperti ini ya. Ini persamaan di depan cuma saya balikan, cos WT sin KX. Ini menunjukkan gelombang diam, 2A sin KX menunjukkan variasi dari amplitudonya ya. Di depan saya tuliskan 2A cos KX, 2A sin KX cos WT. Ini saya mau menunjukkan bagaimana sih variasi dari amplitudonya ya. Nah, pada titik Q, ini kan tadi ujung ini sebagai titik acuan X sama dengan 0, maka artinya di sini simpangannya adalah 0. Pada titik P sebagai sumber penggetar, di sini pun sama, ini acuan sebagai simpangan sama dengan 0, tetapi posisinya sama dengan panjang senar ini adalah R, maka posisinya sama dengan X sama dengan minus L. Ya. Nah, ini perumusan fisika, matematika ya. Ini matematika fisika, artinya kita akan melihat memodelkan ini. Ini sebagai X0, maka ini sebagai X sama dengan min L. Di sini kita berbicara simpangan ya, YT sama dengan 2A cos sekian. Maka artinya di sini karena dia sumber getar ini posisi simpul, ini pun posisi simpul karena dia ujung terikat begitu ya. Jadi simpul itu apa? Y-nya simpangannya sama dengan 0 begitu ya. Oke, ini Anda baca sendiri ya. Kemudian sini. Nah, ini saya masuk ke apa sih arti resonansi? Nah, modus resonansi yaitu apa? Kejadian pada gelombang berdiri tadi di mana pada harga tertentu tegangan senar itu pada harga T tertentu terjadi gelombang berdiri pada kawat ini ya. Pada kawat ini terjadi gelombang berdiri dan tidak merambat ya, gelombang berdiri gitu. Kemudian di mana amplitudo gelombang berdirinya lebih besar dari amplitudo gelombang sumbernya ya. Kalau gelombang sumber amplitudonya A, tiba-tiba ini gelombang berdiri ini memiliki amplitudo di atas A atau ini 2A sin KX, artinya di atas A lah begitu ya. Maka keadaan amplitudo di atas amplitudo A ini atau di atas amplitudo sumbernya itu dikatakan sebagai terjadinya resonansi ya. Syarat terjadinya resonansi. Semoga bisa dipahami ya. Nah, jadi tidak setiap ini. Jadi dari persamaan ini yang disebut resonansi ketika 2A sin KX itu lebih besar dari A ya. A adalah simpangan dari gelombang sumber atau gelombang semula. Ya. Oke, kita lihat persamaan ini adalah 2A cos WT sin KX. Kita lihat pada sisi ini sebagai X sama dengan min L dan ini sebagai X sama dengan 0. Kita masukkan pada X min L. 2A cos VT sin K min L. Ini simpangannya 0 di sini ya.
Di sini jelas tadi kan simpul, simpangannya 0. Maka artinya kalau ini harus 0, maka sin KL ini adalah 0. Sesuatu dikalikan 2A cos VT dikalikan 0 adalah 0. Maka ini sama dengan 0. Nilai sin sama dengan 0 artinya kelipatan dari pi. 0, pi, 2pi, nilai sinusnya adalah 0. Maka K adalah NP per L. Apa itu L? L panjang senar. K ini lihat di persamaan awal, K 2pi per lambda, menunjukkan bilangan gelombang. Ya. K adalah bilangan gelombang 2pi per lambda. Maka lambda sama 2pi per K, dan kita tahu K-nya sekian, 2pi per NP per L, maka ini sama dengan 2L per N. Ya. N ini apa? N ini adalah menunjukkan titik sin KL 0 itu pada N berapa aja, pada berapa aja, pada pi. Kalau N-nya 0 pada 0, N-nya 1 pada pi, menunjukkan kelipatan dari terjadinya sin KL sama dengan 0. Ya, ini N adalah kelipatan. Maka kita simpulkan bahwa lambda sama dengan 2L per N. Jadi lambda sama dengan kelipatan dari 2L dibagi N ya, begitu. Dibagi pembagian ini. Oke, ini kita baru menghitung lambda. Lambda apa ini? Lambda terjadinya, ini tadi ya, ini apa hari ini? Ini simpul X pada X pin L, di sini kan simpangannya 0, di sini 0. Ini adalah terjadi ketika lambda sekian. Oke, sekarang kali kita akan membahas tentang makna resonansi ya. Kita kembali dulu. Apa itu fisiknya dari resonansi? Nah, di sini kan ini bergetar ke sini, pantulkan, 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 pantulkan terus begitu. Sehingga tiba-tiba kita akan mendapatkan terjadinya gelombang berdiri. Apa itu gelombang berdiri? Amplitudonya sangat besar sekali ya. Lihat di intensitas di depan kita sudah membahas intensitas sama dengan daya sumber per luas muka gelombang itu sama dengan setengah W kuadrat rho V kalikan simpangan kuadrat. YM ini adalah A ini ya simpangan. Nah, intensitas itu berbanding dengan simpangan kuadrat ya. Artinya apa di sini? Artinya intensitas ini YM segini, YM-nya asalnya A ya. Sekarang intensitas kan ini A kuadrat. Jadi kalau misalkan tinggi segini, jadi dikuadratkan tinggi kan, berarti intensitas itu amplitudo dari gelombang tersebut akan sangat besar. Nah, di sini kita lihat apa jadi ya? Tunggu bentar. Besar sekali sehingga menghasilkan bunyi yang besar. Amplitudo berhubungan dengan intensitas, ya. Amplitudo makin besar, maka intensitas pun akan makin besar. Ketika intensitas makin besar, maka kita akan mendengar bunyi makin besar. Paham? Ya, di sini lihat gelombang berdiri itu amplitudonya adalah maksimalnya 2A ya. Jadi amplitudo itu adalah 2A sin Kx. Jadi maksimalnya adalah 2A ya. Berarti tiba-tiba kita akan mendengar bunyi yang mengeras yang tiba-tiba muncul bunyi lebih tinggi ya. Itulah peristiwa resonansi, kita akan mendengar bunyi yang makin besar begitu ya. Kalau di sini dinyatakan dengan apa ini amplitudonya untuk gelombang gabungan ini 2A ya, maksimalnya adalah 2A. Maka intensitasnya berapa? Intensitasnya adalah 2A dikuadratkan, akan jadi 4A kuadrat. 4 kali amplitudo gelombang semula dan A-nya dikuadratkan. Berarti ini dari gelombang gabungan berdiri ini kita akan mendapatkan intensitas yang sangat besar ya. Jadi keadaan resonansi, yaitu keadaan ini nih, keadaan sedang amplitudo meningkat, itu terjadi akibat gelombang berdiri ya. Jadi gelombang berdiri itu adalah gelombang yang tiba-tiba kita terjadinya gelombang berdiri artinya ada gelombang yang dalam sebuah tali digetarkan, datang mantul, tiba-tiba ini terjadi amplitudo tinggi dan kita tiba-tiba mendengar bunyi tiba-tiba melengking tinggi. Itulah resonansi. Oke, paham? Paham? Bisa, Bu. Oke, terima kasih. Berikutnya, nah setelah paham konsep resonansi ya, seperti apa fisiknya, kita masuk ke persamaan kembali. Tadi kita kan frekuensi sama dengan kecepatan per lambda. Ya, ini ingat ya persamaan ini. Jangan sampai lupa ini. Kalau Anda lupa, kita hitungnya dari kecepatan sama dengan panjang gelombang dibagi perioda. Nah, perioda adalah seper T, ya begitu. Frekuensi adalah ini, kita masukkan sama dengan seper lambda. Cepat rambat gelombang di dalam tali tadi adalah
tegangan tali dibagi rapat massa. Kalau di dalam slide ini, slide yang yang saya berikan linknya ini adalah digambarkan dengan mu begitu ya. Nah, seperti ini. Nah, lambda sendiri adalah 2L per N. Jadi seperti ini, N 2L per N per 2L kalikan ini. Atau ini kita ganti dengan kecepatan juga boleh. Jadi frekuensi sama dengan N per 2L kalikan cepat rambat gelombangnya ya. Di dalam tali adalah daya tegangan tali per rapat massa di akar begitu. Nah, apa arti Fn ya? Fn nih, Fn. N itu apa? N itu kelipatan ya. 1, 2, 3, 4. Apa makna fisis dari N-nya tadi? Kita lihat ke sini ya. Ketika ini N-nya 1, jadi ini orde pertama, kita lihat masukkan ke persamaan, berarti ini 1/2L akar T per rho. Ini artinya 1/2L kalikan V lah begitu ya. Lihat kasusnya di sini. Tadi apa kejadian itu? Kejadian ketika dia gelombang berdiri. Gelombang berdiri itu artinya apa? Amplitudonya maksimum. Nah, terjadinya amplitudo maksimum atau resonansi yang pertama ketika posisi seperti ini. Posisi seperti itu bagaimana? Berapa ini L-nya? Kan F1 sama 1/2L kalikan ini. Di sini berapa L-nya? Kita lihat di sini. Panjang tali senar adalah L, dia terjadi setengah gelombang. Di sini saya salah nulis. Di sini harusnya L-nya menjadi setengah gelombang, ya lambda per 2. Tapi di sini sudah saya ralat. Jadi untuk pada keadaan pertama, panjang gelombang adalah 2 kali panjang senar. Ya, kita masukkan ke sini. L-nya sama sekian. Ini disebut sebagai frekuensi nada dasar. Ini nih, nada dasar pertama. Kemudian nanti berikutnya kita masukkan ketika posisi seperti ini. Ini adalah posisi kan ujung terikat ya, simpul, simpul. Di sini tiba-tiba gelombang berdiri ada seperti ini. Jadi ini N kedua. Gelombang berdirinya ada 2 ini ya, yang amplitudenya maksimum. Amplitudenya 2 kali A-nya kali ya. Ada seperti ini. Maka di sini terjadi pada ketika panjang gelombang sama dengan panjang tali senar. N ketiga ketika panjang gelombang sama dengan 2/3 panjang tali senar. Atau L sama 3/2 lambda. Silahkan turunkan sendiri. Kita akan menyimpulkan di bawah nanti bahwa frekuensi resonansi ke N itu adalah N dikalikan frekuensi pertama. Nah, frekuensi pertamanya adalah seperti ini. 1/2 pangkat panjang senar dikali dengan cepat rambat gelombang di dalam tali tersebut ya, di dalam sini. Begitu. Atau disebut sebagai ini frekuensi nada dasar atau harmonik pertama. Frekuensi nada dasar garis miring ini harusnya ya atau kurung sebagai frekuensi terjadinya harmonik pertama. Frekuensi untuk nada atas pertama itu adalah harmonik kedua, nada atas kedua adalah harmonik ketiga. Persamaannya seperti ini. Ini maaf ya, nanti dilihat ya Donek, ini adalah kelipatan dari N kalikan F1, di mana F1-nya adalah ini, 1/2L kalikan V. Jadi V/2L, begitu ya ini sini. Ini untuk ujung tertutup gelombang transversal ujung terikat, begitu ya. Saya lompat sedikit ke sini. Gelombang transversal untuk ujung terbuka. Nah, seperti ini ya. Jadi ini berarti kita sudah paham ya gelombang berdiri dan resonansi ya. Nah, ketika ini mencapai puncak maksimum, ini untuk gelombang transversal ujung terbuka, maka di sininya kan ini perut ya atau antinode begitu. Di sini artinya terjadinya frekuensi resonansi pertama adalah ketika panjang senar sama dengan 1/4 lambda. Artinya lambda sama dengan 4L. Kita masukkan ke sini, frekuensi sama dengan kecepatan per lambda, lambdanya masukkan 4L. V/4L ya. Ini sama dengan frekuensi nada bawah ya atau harmonik pertama. Nanti yang kejadian kedua di sini L-nya adalah 3/4 panjang gelombang. Lambda sekian kita masukkan sama dengan kelipatan 3 dari V/4L. 3F1. Dan yang berikutnya ujung transversal pada ujung bebas. Yang berikutnya resonansi terjadi pada panjang senar 5/4L. Maka sekian. Nah, jadi frekuensi resonansi pada gelombang transversal berdiri ujung bebas adalah kelipatan dari N kali F1 dengan F1-nya V/4L ya, V/4L, tetapi N-nya 1, 3 dan 5. Ini untuk gelombang transversal ujung bebas 1, 3, 5
F1-nya, frekuensi pertamanya sekian. Sementara di sini adalah untuk ujung terikat gelombang transversal, ya, gelombang berdiri, resonansi pada gelombang transversal berdiri terjadi pada kelipatan N kalikan F1 dengan F1-nya adalah V per 2L. Ketutup ini V per 2L dan N-nya adalah 1, 2, dan 3 dan seterusnya. Ya, bukan kelipatan ganjil. Perhatikan, jadi Anda cukup menghafal nanti ininya saja, tapi Anda setelah turunkan, setelah mengerti makna fisiknya. Oke? Sekaligus saya lanjutkan saja biar ini ya. Di sini saya masuk sekarang tadi saya sudah jelaskan bahwa gelombang berdiri ini terjadi pada transversal dan longitudinal. Kita sudah bahas gelombang transversal terikat dan bebas, gelombang berdirinya terjadi frekuensinya di frekuensi berapa saja ya, terjadi resonansinya. Sekarang kita akan bahas untuk yang gelombang longitudinal berdiri atau gelombang longitudinal yang mengalami menjadi berdiri lah begitu, menjadi statis begitu ya. Ini kita bedakan juga kalau ini terikat dan bebas, di sini pipa organa tertutup dan terbuka begitu ya. Kita lihat gelombang bunyi atau di mana adalah arah getar medium searah dengan arah penyaluran gelombang. Yang kedua, yang disebut dengan pipa organa ini adalah kolom udara yang bergetar ya. Jadi ada kolom udara kita bungkus dengan misalkan papan seruling gitu ya, bambu seruling, berarti kan di dalamnya ada kolom udara. Kita beri tiup, artinya diberi tekanan, maka kolom udara di dalam pipa organa ini akan bergetar begitu ya. Dan pergetaran ini akan merambat. Kita akan turunkan untuk yang longitudinalnya. Kita lihat ke sini. Longitudinal saya turunkan di sini ya. Ini gelombang longitudinal berdiri ya. Berdiri itu artinya resonansi ya. Sudah saya jelaskan di depan tentang pengertian berdiri dan resonansi. Kita lihat ini bunyi pipa organ untuk kolom udara yang bergetar ya, pipa organ itu kolom udara yang bergetar. Kita pertama ambil ujung tertutup nih, ujung tertutup. Kalau di sini karena kita meniupkan udara, di sini pasti selalu terbuka ya. Kalau dalam transversal ujung kiri selalu simpul. Dalam pipa organa untuk longitudinal ujung sebelah ininya satu sisinya adalah selalu terbuka. Kita tiupkan udara ke sini untuk menggetarkan udara di sini. Nah, untuk pipa organa tertutup ini tertutup. Nah, kalau tertutup, maka sama dengan ini simpul. Di sini adalah sebagai perut. Ya. Nah, berarti kejadian resonansi pertama seperti ini. Resonansi kedua dan resonansi ketiga. Sama caranya. Ini resonansi pertama pada gelombang longitudinal ujung tertutup atau pipa organa tertutup adalah ini hanya 1/4 lambda L-nya ya. Panjang kolom udara adalah L per 4. Maka lambda sama dengan sekian. Ini definisi dari frekuensi adalah kecepatan per lambda, maka ini sama dengan kecepatan per 4, lambdanya 4L. Ya. Nah, di sini dikatakan sebagai nada dasar atau harmonik pertama untuk gelombang bunyi pada pipa organa tertutup. Ya. Lihat resonansi kedua, lihat resonansi ketiga, hasilnya adalah seperti ini. Ya. Untuk ujung tertutup, pipa organa tertutup, dan ini sebagai peniup udara selalu terbuka, maka ini sama dengan N kali F1 dengan F1-nya kecepatan per 4L. Maka lihat ini persamaan ini, N-nya 135, ini persis sama seperti pada gelombang transversal ujung ujung ini tertutup ini akan sama, ini lihat NF1 per ini sama dengan pada gelombang tali ujung bebas. Ya. Ini lihat ujung bebas seperti ini 135 N kalikan F, F-nya sekian frekuensi nada dasarnya. Oke, semoga bisa dipahami ya. Jangan ketukar nanti. Kemudian kita lihat untuk gelombang longitudinal berdiri tapi ini ujungnya terbuka. Kalau ujung terbuka berarti ini perut, kanannya pun perut. Nah, ini terbuka, ini ujungnya terbuka. Longitudinal berdiri pipa yang terbuka. Maka lihat ini resonansi pertama, ini panjang kolom udaranya adalah L per 2. Untuk yang resonansi berikutnya, panjang kolom udara dari sini ke sini, itu sama dengan lambda, ya. Satu lembah, satu naik, begitu. Dan seterusnya. Ini lihat hasilnya. Untuk pipa organa ujung terbuka, ternyata ini sama persamaannya, lihat N-nya, dengan gelombang transversal dengan ujung terikat. Ini. Ya. Itu semoga bisa dipahami. Lumayan. Menjelaskannya pun lumayan. Oke, tinggal pelayangan dan difraksi dan efek Doppler ya.
Jadi sifat gelombang yang sudah kita bahas adalah kita sudah bahas apa ya, definisi gelombang, gelombang mekanik transversal, longitudinal, berapa kecepatan rambat dalam gelombang transversal dan longitudinal bergantung pada mediumnya, yaitu gaya tegangan tali, akar T per rho, atau akar bak per rho, ya, atau akar modulus elastisitas per rho, ya, itu sangat bergantung pada mediumnya, kecepatan rambat gelombang di dalam medium tersebut, ya. Kemudian kita sudah membahas juga tentang gelombang bunyi. Gelombang bunyi ternyata selain mengandung simpangan, gelombang simpangan juga mengandung gelombang tekanan, ya. Kemudian kita menyatakan energi yang dibawa oleh gelombang dinyatakan dalam intensitas energi persatuan waktu persatuan luas. Kemudian untuk besaran yang digunakannya praktisnya ada dalam desibel, ada ketentuannya taraf intensitas bunyi, ya. Kemudian berikutnya kita mengenal sifat gelombang. Sifat gelombang kita mengenal dari superposisi sebagai sifat umum, lalu gelombang berdiri. Dari gelombang berdiri ini kita turunkan untuk gelombang transversal juga gelombang longitudinal. Pada ujung terikat dan ujung bebas juga pada pipa organ terbuka dan tertutup hasilnya adalah sudah kita turunkan, ya. Itu yang sudah kita bahas, ya. Ini membahas tentang resonansi. Dampak dari gelombang berdiri adalah kita bayangkan dalam alat musik yang sering kita gunakan, tiba-tiba mengeluarkan bunyi dentingan yang keras, itu terjadi resonansi. Ternyata resonansi tersebut muncul ketika pada periode tertentu, ya, resonansi pertama, kedua, ketiga, dan seterusnya, yang tadi sudah saya turunkan bagaimana bentuk persamaan untuk menghasilkan resonansi tersebut pada setiap keadaan gelombang tersebut, ya. Oke. Sudah sampai sini. Kita akan lihat dulu di slide. Di slide ini. Nah, kita ke sini dulu, ya. Tadi membahas energi sudah, sekarang kita akan membahas sifat gelombang, superposisi gelombang. Nah, kalau ada gelombang 1, gelombang 2, maka dijumlahkan akan jadi tinggal dijumlahkan saja, katanya begitu, ya. Kalau ini ya superposisi artinya dia perpaduan antara dua gelombang, misal seperti yang di bawah ini, gelombang 1 dengan gelombang 2 dipadukan, begitu, ya. Oke, nah ini terjadilah interferensi gelombang, ya. Perpaduan gelombang itu disebut sebagai interferensi gelombang. Nanti kita bahas ini ada interferensi gelombang saling menguatkan, konstruktif, ada interferensi gelombang destruktif, saling melemahkan. Jadi kalau dalam bunyi, ada bunyi, tiba-tiba bunyi tinggi, itu artinya konstruktif, yaitu resonansi tadi, ya. Bunyi saling melemahkan, tiba-tiba ada bunyi kok jadi diam, itu adalah saling melemahkan, saling menghilangkan, begitu, ya. Yang kita bahas dalam gelombang berdiri tadi adalah tiba-tiba keluar bunyi tinggi, begitu. Oke, ini superposisi gelombang, artinya interferensi itu menjumlahkan gelombang, ya. Interferensi merupakan gejala superposisi gelombang. Gelombang pertama, gelombang kedua, ini beda fasenya sebesar ini, sudut ini. Maka superposisinya tinggal kita jumlahkan. Nah, menjumlahkan seperti ini persis sama seperti yang kita bahas dalam arus bolak-balik. Penjumlahan secara diagram fasor. Untung sudah saya jelaskan secara detail pada arus bolak-balik. Sama konsepnya, ya. Tegangan di sana bukan vektor tapi skalar, tetapi memiliki sudut fasa yang berbeda. Di sini pun sama. Gelombang bunyi sama seperti gelombang tadi, ya. Dia adalah memiliki fasa berbeda. Bagaimana cara menjumlahkannya, begitu. Oke. Tentang cara mensuperposisikan ini tadi sudah saya turunkan caranya, ya, di dalam slide saya ketika membahas gelombang berdiri, sama saja caranya, ya. Nah, ini kan saya sedang menjumlahkan A tambah B, begitu, ya. Sama, itu cara dari superposisi, tinggal dijumlahkan saja, hasilnya seperti ini. Nah, di sini karena kita sudah membahas diagram fasor, ya, ini fisiknya lihat nih. Gelombang merah, gelombang pertama, gelombang biru, gelombang kedua. Ketika mereka fasanya sama, ketika dia bersuperposisi, ini akan terjadi 2 kali puncak. Ini akan terjadi 2 kali lebih panjang. Di sini akan 0, di sini akan 2 kali puncak. Ini 2 kali puncak. Ketika gelombang merah biru fasanya 0. Jadi ini gelombang yang sama persis. Ketika gelombang merah biru beda fasa pi, lihat hasilnya. Jadi dengan ini jumlahkan 0, dengan ini jumlahkan 0,
ini 0 menghasilkan gelombang yang simpangannya 0 ya. Kalau ini sebagai gelombang bunyi, bagaimana kita membaca ini? Ini sama dengan bunyi hilang. Ada bunyi menjadi hilang. Kenapa? Karena simpangannya 0 ya. Simpangannya menjadi 0. Padahal tadi kita tahu bahwa energi intensitas berkaitan dengan simpangan kuadrat ya. Kalau simpangan 0 berarti kan tidak ada energinya. Oke. Ini ketika beda fasa sekian, ini gelombang 1 dan 2 beda fasanya sekian ini. Maka dijumlahkan saja seperti ini. Ini positif Pi tinggi di sini. Yang ini maksimal dikurangi ini berkurang dan seterusnya ya. Ini adalah sketsa dari superposisi dua gelombang dengan di antara merah biru ini fasanya ada yang sama, yang beda segini, hasilnya seperti ini superposisinya. Ini menggunakan sketsa. Bagaimana menggunakan persamaan? Ya, ini hadis lihatnya ini kalau superposisi ya ada gelombang ini merambat ke kanan, ini merambat ke kanan juga. Jadi ini sama-sama merambat ke kanan, hasilnya seperti ini bersuperposisi ya. Gelombang tadi menjadi bersuperposisi. Ini sama-sama merambat ke kanan. Superposisi. Kalau gelombang berdiri pada tali yang sama ke kanan dan ke kiri bertemu begitu ya. Beda ya gelombang berdiri dengan superposisi. Oke, ini persamaannya. Ini lihat, ini kalau superposisi gelombang A dengan gelombang biru merah dijumlahkan, lihat ini. Ini sin Kx min Wt sekian, ini artinya ciri dari gelombang merambat ya. Ada Kx, ada Wt, bahwa gelombang ini adalah merambat, bergerak, ini ada tanda panah. Kalau gelombang berdiri kan dari kanan, kiri bertemu, nanti ini tidak bergerak, artinya gelombangnya statis. Paham ya? Superposisi dua gelombang yang arahnya merambat, searah, ya sama-sama ke kanan. Hasilnya superposisinya adalah gelombang merambat juga. Lihat dari persamaannya, Kx min Wt. Oke, kemudian ini contoh soal buat Anda bahas sendiri, silahkan ya contoh soalnya. Dan kemudian ini menjumlahkan dua gelombang, kalau tadi dengan fungsi persamaan seperti ini dengan sketsa, ini dengan fungsi persamaan ya. Nah, karena ini memiliki fasa yang berbeda-beda, ini biru sedang naik, ini sedang turun, maka cara mudah menjumlahkan beberapa gelombang dengan fasa berbeda adalah menggunakan konsep diagram fasor yang sudah saya bahas detail pada arus bolak-balik ya. Ini fungsi persamaan pertama, gelombang seperti ini. Kita katakan seperti ini. Ini amplitudonya, ini sin Kx min Wt adalah sudutnya ya. Ini gelombang kedua, Kx min Wt plus theta. Maka ini gelombang kedua nih yang ini. Maka ini sudutnya tadi kan Kx min Wt, ini tambahan ada sudut ininya. Ya. Ini gelombang pertama, ini gelombang kedua. Bagaimana menjumlahkannya? Kita uraikan komponen ini ya. Y1 gelombang pertama tambahkan dengan gelombang kedua. Gelombang pertama tambahkan dengan gelombang kedua, maka ini gelombang gabungannya. Tapi gelombang gabungannya ini baru amplitudenya saja yang dijumlahkan. YM-nya saja. Y-nya saja adalah ini panjang ini. Berarti komponen ini ditambah kuadratkan dengan komponen ini. Diakarkan. Ini adalah YM. Bagaimana menghitung fasa dari gelombang ini? Berarti ini fasa yang gelombang ini ditambah dengan beta. Kalau Y2 tambah ini ya, ditambah beta. Berapa betanya? Anda hitung. Pakai tangan ini per ini. Persis yang sudah saya jelaskan pada topik arus bolak-balik. Oke, bisa dipahami? Ya. Kemudian ini contoh soalnya. Ini gelombang pertama. Ini gelombang kedua. Di antara mereka ada beda fasa pi per 3. Berapa gelombang gabungan? Tinggal dijumlahkan saja. Ini uraikan arah cos saja. Ini uraikan arah cos dan arah sin. Nanti jumlahkan arah cos, jumlahkan arah sinnya. Yang YM1 ini nggak punya komponen arah sin, jadi tinggal kali komponen ini saja ya. Ini contoh soalnya. Yang kalau sudah mengerti alurnya, Anda ini bisa dieja dan bisa dipahami. Ya, saya yakin Anda bisa paham. Oke, ini gelombang berdiri. Tadi saya sudah panjang lebar ya menerangkan dalam catatan saya. Ini gelombang berdiri, dua buah gelombang dengan amplitudo dan panjang gelombang sama. Ya, ini lihat sama. Karena gelombang itu sendiri ya, gelombang di sini sendiri. Kx min Wt, Kx dan Wt-nya sama. Satu ke kanan, satu ke kiri gitu aja ya. Panjang gelombang sama mempunyai arah rambat yang berlawanan, maka akan menghasilkan gelombang berdiri. Kenapa Y2 langsung seperti ini? Karena hari ini min Kx, ini min Ym sudah dikalikan. Ini Kx min Wt, di sininya minus, di sininya minus. Jadi seperti ini ya. Sudah saya turunkan dalam catatan tulisan tangan saya ya. Ini gelombang pertama,
A, ini gelombang kedua, bertemu dalam tali yang sama akan seperti ini. Dan ini gelombang tidak ada tanda panah ini. Artinya ini gelombang tidak merambat. Sudah begini saja. Ya, terdengar ini bunyi lebih tinggi, 0, dan seterusnya. Ya, kalau interaksinya seperti ini gelombang datang sedang begini, ini akan menjadi tidak ada bunyi ya, seperempat T. Ini berikutnya akan seperti ini dan seterusnya. Ya, ini adalah gelombang berdiri, yaitu datang pada arah yang berbeda, tetapi ini gelombang yang sama. Jadi Kx min Wt, K dan W-nya sama ya untuk gelombang berdiri. Resultannya secara matematika seperti ini. Lihat ini sudah saya tuliskan tadi kan, ini cos Wt menunjukkan dia gelombang tidak merambat atau gelombang statis. Ini amplitudonya ini berfluktuasi. Amplitudo dari gelombang berdiri ini berfluktuasi. Menurut 2ym sin Kx, ketika sin Kx-nya 1, ini 2ym. Ini 2 kalinya dari amplitudo gelombang semula. Ini gelombang semula segini, tingginya ya amplitudonya, ini menjadi 2 kalinya. Begitu. Oke, ini resonansi. Tadi sudah saya bahas ya, ini resonansi untuk gelombang tali. Resonansi pertama, resonansi kedua untuk ujung terikat ini. Resonansi ketiga, hasilnya adalah ini rumusnya. Ya, dia hanya menjelaskan untuk ujung terikat saja di sini. Gelombang bunyi sudah saya bahas. Kita akan membahas gelombang berdiri pada gelombang bunyi. Oke, kita lihat di sini. Ini sudah saya bahas. Ini contoh soal, silahkan Anda. Nah, ini gelombang berdiri pada bunyi ya. Ini gelombang berdiri pada gelombang bunyi. Apa itu gelombang berdiri pada gelombang bunyi? Adalah pada pipa berisi udara. Ini adalah pipa sinar udara. Kalau saya tiup, maka ini bergetar udaranya. Rapatan, renggangan, rapatan, renggangan. Ini yang tanda panah arah getaran dan arah merambatnya ke sini. Nah, sama ini berarti ini untuk kasus pipa organ terbuka ya, karena ditiup udara dari sini, maka yang diperhatikan ini selalu perut ya kalau ditiup udara dari sini. Ini adalah pipa organ terbuka, karena yang terbuka. Kalau tertutup maka di sini adalah simpul. Ini pipa organ terbuka, di sini adalah perut ya. Sehingga di sini ketika perut dengan perut ini akan L-nya sama dengan setengah lambda atau lambda sama dengan 2L-nya. Ya, lihat catatan saya sudah seperti ini. Ini simpul, ini perut, ini untuk pipa organ terbuka yang frekuensi resonansi pertama. Maka di sini lihat setengah lambda sama dengan L atau L setengah lambda sama dengan L atau lambda sama dengan 2L. Oke, ini lihat untuk frekuensi berikutnya sudah sama seperti catatan saya. Hasilnya adalah ini. Lihat ya. Dan ini pipa organ terbuka, ini akan sama dengan rumus pada gelombang tali. Ini pipa organ terbuka itu artinya gelombang bunyi, gelombang longitudinal bunyi berdiri pada ujung pipa organ terbuka, dua-duanya perut. Seperti ini persamaannya ya. Nah, ini pipa organ tertutup. Nah, kalau di saya kan ini yang peniupnya ini di sini ya, ini terbuka, ini ujung ini tertutup. Ketika ujung tertutup, ini lihat rumusnya dan ini rumusnya. Nah, ini lihat sama persis seperti pada gelombang transversal berdiri dengan ujung bebas ya, seperti ini ya. Oke, sama ya. Ini tinggal yang gambar bagusnya lah begitu. Penurunan lebih detail ada di catatan tangan saya. Oke, ini contoh soal. Nah, lihat ini. Gangguan latar yang lemah dari suatu ruangan membentuk gelombang berdiri di dalam sebuah tabung karton. Jadi tabung karton digulung, panjangnya L. Maka kan di dalamnya ada kolom udara. Panjangnya L-nya sekian kolom udaranya ya. Dengan kedua ujung terbuka, ini berarti kasus pipa organ terbuka. Misalkan kecepatan udara dalam tabung karton tadi adalah sekian. Ini berarti V-nya ya, diketahui V-nya. Kalau misalkan tidak diketahui V-nya, Anda bisa menghitung untuk udara ini, untuk gelombang bunyi, hitung rumus untuk V di dalam gelombang bunyi ya, dalam gelombang bunyi di udara. Pada frekuensi berapa kita mendengar bunyi dari tabung? Karena ini pipa organ terbuka ya, karena kedua ujung karton dibuka, tinggal masukkan saja ini. Yang frekuensi pertama 1, kecepatan rambat udara di dalam kecepatan rambat bunyi di dalam udara adalah sekian. Ini adalah 2L. Memang rumusnya adalah F1 sama dengan V per 2L. Kita masukkan sekian. Maka jika noise tersebut membangun frekuensi yang lebih tinggi lagi, maka frekuensi berikutnya akan kelipatan dari ini. 256, 2 kali ini, 3 kali dan seterusnya. Ya. Kemudian kalau tabung satu ujung tabung kita tutup, nah ini berarti kita langsung masuk ke pipa organ tertutup. Rumusnya seperti ini. Kita masukkan. Nah, dia akan terdengar bunyi pertama, frekuensi pertama, resonansi pertama pada 128 Hz, lebih kecil ya. Berapa frekuensi berikutnya untuk pada pipa organ tertutup?
harus kelipatan berapa Hadi? Ini kalau udah tertutup kelipatannya 135. Betul ya, ini tertutup 135. Jadi yang berikutnya frekuensi resonansi kedua untuk kalau karton ditutup 3 kalikan ini, 5 kalikan ini. Kelipatannya ganjil. Oke, semoga bisa dipahami. Sudah jam 8:50. Jam 8:50 itu artinya tadi kita start jam berapa? 7:15. Saya sebetulnya harusnya jam 8:55 ya. Melihat jatah waktu masih ada waktu 5 menit lagi ya. Oke, kita rehat beberapa detik untuk kita membahas sedikit lagi itu tentang sifat gelombang lainnya setelah superposisi, setelah gelombang berdiri. Berikutnya kita membahas tentang efek Doppler ya. Kita punya waktu sekitar 4 menit saja sampai 8:55. Halo, bisa diikuti perkuliahannya? Halo, 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 halo. Pelayangan, oke. Pelayangan kita bahas hari Senin aja ya, karena kelas sebelah pun pelayangan belum. Efek Doppler saja. Ya, jadi ini sifat gelombang itu dia superposisi, konsekuensi dari superposisi adalah interferensi, ada konstruktif, ada destruktif. Kemudian gelombang berdiri. Sekarang kita membahas sifat gelombang berikutnya adalah efek Doppler. Apa itu efek Doppler ya? Kemudian sifat berikutnya adalah nanti pelayangan. Apa itu pelayangan? Nah, ya. Jadi masing-masing Anda kenali cirinya. Pelayangan itu adalah ada gelombang, 2 gelombang, sama ya arahnya ke kanan ya. Gelombang merambat ke kanan. Tetapi di antara gelombang tersebut ada beda frekuensi sedikit. Nah, itu nanti akan mendapatkan hasil superposisinya adalah pelayangan. Itu apa pelayangan? Terdengar bunyi tiba-tiba keras 2 kali dalam setiap periodenya. Begitu ya. Oke, kita bahas Senin. Kita sekarang bahas ke efek Doppler dulu supaya sama dengan kelas sebelah. Sehingga nanti hari Senin kita akan masuk review sebentar, di-review lagi dan masuk ke tinggal pelayangan saja ya. Tapi di catatan tangan saya juga menjelaskan tentang dispersi ya, melengkapi saja. Walaupun dispersi bukan, difraksi. Walaupun difraksi biasanya diberikan dibahas detail itu nanti pada gelombang elektromagnetik atau cahaya. Tapi di catatan saya berikan untuk difraksi pada gelombang mekanik yaitu gelombang bunyi begitu ya. Oke, kita lihat ke sini mana ini sudah ya. Pelayangan ini kita tunda buat besok Senin. Ini adalah difraksi, kita tunda buat Senin juga. Jadi utang saya sedikit lagi, masih punya waktu sedikit adalah efek Doppler. Oke. Sedikit lagi fokus 3 menit lagi. Apa itu efek Doppler? Efek Doppler itu efek ya. Tadi kita membahas tentang pengertian gelombang tentang kuat bunyi. Lihat nih. Nah, ada istilah kuat bunyi, kuat lemah bunyi, ada istilah tinggi rendah bunyi. Kalau kuat lemah bunyi itu kaitan dengan energi yang dibawa oleh gelombang. Ya. Energi yang dibawa oleh gelombang bunyi. Artinya dia kalau energinya tinggi maka dia kuat, energinya rendah maka dia lemah. Nah, energi ini nanti kaitannya dengan simpangan amplitudonya ya. Amplitudo artinya simpangan ketinggian simpangan maksimum amplitudo. Sementara tinggi rendah bunyi ini kaitan dengan frekuensi yang dibawa gelombang. Bedakan ya, frekuensi itu artinya banyaknya getaran per satuan waktu. Kalau energi ini adalah tinggi rendahnya gelombang bunyi. Yang kaitan kita sudah bahas intensitas. Mana intensitas? Intensitas ini adalah berkaitan dengan simpangan, ya. Intensitas kaitan dengan energi, dengan kuat lemah bunyi. Sementara tinggi berendah bunyi kaitan dengan frekuensi. Apa itu frekuensi? Kita bantu oleh gambar, atau gambar di saya aja ya, biar cepat saya nggak usah pindah-pindahnya. Nah, ini lihat. Nah, ini lihat ini. Ini amplitudo, berarti energi itu atau intensitas atau kuat lemah bunyi itu kaitan dengan YM. Karena intensitas adalah YM kuadrat ya kaitannya. Kaitan dengan amplitudo. Ini kalau energi ya atau kuat lemah bunyi. Kalau tinggi rendah bunyi kaitan dengan frekuensi. Apa itu frekuensi? Banyaknya getaran per satuan waktu. Lihat ini ini apa lebih panjang ya. Misalkan satu detik di sini ini hanya terjadi 2,5 gelombang.
Sementara di sini satu detik ini terjadi 1, 2, 3 gelombang. Nah, ini menunjukkan dua frekuensi yang berbeda. Ingat ya, jadi kuat lemah bunyi kaitan dengan energi, energi kaitan dengan simpangan, tinggi rendah simpangan ya. Sedangkan tinggi rendah bunyi kaitan dengan frekuensi. Frekuensi apa? Banyaknya gelombang persatuan waktu. Dalam satu detik di sini ada 2,5 gelombang, yang di sini ada 3 gelombang begitu. Ini menunjukkan di sini ini energinya yang dibawa sama karena YM-nya sama. Sementara di sini frekuensinya berbeda, artinya ini akan menghasilkan kedua gelombang ini memiliki tinggi tinggi bunyi yang berbeda begitu ya, karena ini frekuensinya berbeda. Oke ya, itu saya ingin menjelaskan tentang pengertian tinggi, rendah, dan biasa ini sudah macet. Saya keluar dulu ke oke, ke sini sedikit lagi. Wih, sudah 56 ya. Oke. Ini saya sampai di situ dulu. Jadi bahwa efek Doppler itu bukan berarti ada sirine sebagai sumber bunyi dari ambulan, ada saya sebagai pendengar. Nah, saya mendengar seolah kesannya ya, kesannya adalah saya mendengar. Jadi kesan saja ini. Efek yang namanya juga efek ya. Efek Pak Doppler yang merumuskan. Kesan yang didengar saja bahwa frekuensi yang didengar pengamat berbeda dengan frekuensi dari sumber bunyi. Kenapa menjadi kesannya berbeda ya? Karena adanya gerak relatif, baik si pengamat mendekati sumber bunyi atau sumber bunyi mendekati pengamat. Intinya efek Doppler adalah itu begitu ya. Kesan saja, padahal sebetulnya frekuensi dari gelombang bunyi dari sumbernya sama saja ya, hanya kesan yang didengar saja. Bukan menjadi si frekuensi gelombang dari sumber menjadi berubah. Oke, jam 8:56. Ini penjelasannya nanti saya sambung hari Senin, berarti kelas sebelah menyimak mengulang tidak apa-apa, dan tinggal pelayangan. Hari Senin kita akan masuk menyelesaikan topik gelombang mekanik, tinggal efek Doppler dan pelayangan, dan melihat nanti bentuk soal yang ada di slide ya. Kemudian kita langsung masuk ke topik gelombang elektromagnetik ya, yang sudah saya buka di EduNext semua materinya. Oke, semoga bermanfaat. Kalau tidak ada yang ditanyakan, saya pikir cukup sekian. Silahkan kalau ada yang mau bertanya, apapun. Sekali lagi saya tanyakan, apakah materi cukup bisa diterima, cukup bisa ditangkap benang merahnya? Bisa, Bu. Oke, dan fisika tidak bisa cukup dilihat ya, diturunkan. Tidak pakai kursor ya, menurunkan fisika itu pakai pensil di atas kertas. Karena memori kita tangan menulis A, menulis tol, menulis akar, di memori itu akan tersimpan akar, kali. Kalau pakai kursor, mau akar, mau kali, mau A, mau B, semua sama ya. Nah itu untuk jejak tangan itu membantu mempercepat merekam di dalam benak kita. Jadi Mafiki tidak bisa hanya geser-geser kursor, tapi gunakan bolpen di atas kertas untuk coret-coret. Sekian, semoga bermanfaat apa yang saya sampaikan. Yang penting jaga semangatnya, bahan sudah saya berikan. Latihan Anda bisa lihat di buku e-book ya, banyak ya, dan contoh solusi pun sudah banyak. Silahkan, yang penting Anda mau kerja keras. Sesulit apapun bisa kita pecahkan, oke? Apalagi Anda masih muda dengan energi yang masih full. Oke, sekian. Terima kasih. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di pekan depan hari Senin. Dan jangan lupa PR yang dikerjakan dikumpulkan melalui EduNext per kelompok. Dikerjakan per kelompok, diskusi, hasilnya boleh sama, dikumpulkannya per individu. Dan setiap individu harus membuat catatan sendiri, mengupload sendiri. Artinya apa? Supaya tangan Anda bekerja mengerjakan soal-soal yang ada di modul tutorial. Oke, sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, terima kasih Bu. Oke.